Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini sebenarnya guys, kemarin itu aku habis main ke rumah Kak Irfan Hakim kan. Terus di sana kan udah banyak banget tuh hewan-hewannya ya. Nah, salah satunya itu ada sesuatu semacam eksperimen dan reaction juga dari para hewan-hewan yang ada di sana, yaitu kura-kura darat. Itu ada yellowfoot sama redfoot kalau nggak salah ya guys ya. Dan dicoba makan sesuatu yang nggak lazim dimakan sama kura-kura darat, yaitu dikasih makan daging guys. Jadi dikasih makan tikus dan gimana kira-kira ya, apakah dia bakal makan atau enggak guys? Yaudah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya. Kita lihat reaksinya bareng-bareng guys. Hari ini kita bersama dengan Iqbal Islah juga. Ini Dokter Slamet Raharjo dari Jogja mumpung ke sini. Kita akan melihat secara langsung gimana kura-kura ternyata bisa makan daging, termasuk tikus dimakan. Karena di alam liar itu mereka tuh pemakan bangkai juga. Bapak Pasti jantan. yes, itu jantan. Lebih Iya. merah. Jadi breeding season musim kawin warnanya akan jauh lebih merah dibanding biasanya. Oke. Kita mulai gitu. Ini nih. Ini ada jenis apa aja nih? Musim bertelur ini. Ini yellowfoot, ini cherry hen. Ini yellowfoot, Yellowfoot ya. Nih, ini jantannya nih. Jantan banget itu. jantan. Iya. Ini bukan jantan. Gue belum pernah lihat loh kalau mereka bisa makan tikus. Coba. Ini juga betina. Ini nih dikasih aja tikusnya, matiin aja dulu ya. Guys, kita lihat ya. Tikus ini akan kita kasih makan ke kura-kura. Ini belum pernah. Ini dari mereka datang gue belum pernah. Ini. Dia masih hidup guys. Kalau hidup dia nggak mau. Jantan yang ini kayaknya lebih agresif. Ini. Oh benar-benar ini. Ini lari loh ntar. Coba kita lihat yang ini mungkin. Oh nggak ada yang peduli ternyata. Dan peduli saudara. Peduli. Tapi emang Ini- di alam aslinya juga suka makan kayak ginian dok? Kayak suka makan daging-dagingan kayak gini Iya, juga ya? Nih siap nih. Ini belum pernah seumur hidup gue ngasih mereka makan ini dan tapi harus ternyata. Oh penting ya dok kayak ini ya berarti ya? Buat dia ya. Gimana sih kok nggak mau? Warna merahnya lebih solid di kepala ini, sampai kepala nanti merah semua. Pakai daging kambing. Tapi jangan terlalu sering ya. Kayak ini juga seminggu sekali aja ya. Iya. Nah, tuh. Oh ini. Hey. Udah kenyang kali. Malu-malu dilihatin. Iya sih. Betul. Atau mungkin karena jarang dikasih kali ya dok ya, jadi dia belum merasa ini makanan gitu dok. Karena jarang Mungkin dikasih bisa. ya. Ini kalau di alam dia kan scavenger, jadi kalau pas jalan menemukan sisa buruan hewan lain, dia akan makan dagingnya itu. Oh ya gitu ya. Supaya mau breeding kawin, dia panjang banget diberitakan daging itu. Oh iya. Supaya libidonya naik. Oh iya. Jadi yang si ini tuh udah bertelur berkali-kali. Jago Tapi goreng, tapi nggak jadi, mungkin gara-gara kurang ini juga asupannya ya. Biasanya dok selain dikasih makan tikus kayak gini, terus tadi kambing kayak gitu, biasa dikasih makan apa lagi tuh dok buat asupan daging-dagingnya dok? nah ya itu Bang, asupan proteinnya Iya. jadinya. Cacing juga kalau nggak salah bisa ya dok ya? Oh iya, cacing juga bisa. Bisa. Gak laku guys. Nggak laku. Udah pajak kenyang kali kak, tadi udah dikasih makan kali. Tapi kalau ke sayur-sayuran dia langsung tuh. Iya. Tapi memang jenis-jenis ini siang lebih banyak tidur. Oh, Waktu iya. pagi ini tipe kura yang dia aktif berepuskular. Pagi sama menjelang maghrib. Dari sore jam 4 sore sampai menjelang gelap itu aktif lagi. Iya. Habis itu begitu gelap tidur lagi. Mumpungnya Sekarang lagi mau makan nih. taruh di depannya. Sini nih. Abis ini kita akan lihat dia makan tikus. Nah, itu putih nak. Hei, aduh. Nah. Iya. Dia makan tikus. Satu dari sedikit kura darat yang makan daging. Oh iya. Emang ada jenis kura darat apa aja dok yang makan daging dok? Jadi nggak banyak kura darat. Yang lain sebagian besar rata-rata herbivora. Semakin dewasa semakin herbivora murni. Ini Tapi kecuali redwood, Habis yellowwood, ya. kasih lagi boleh nggak? Kasih lagi satu kebanyakan aja. nggak dok? Ini Tujuannya saya juga pertama kali nih. ngeliat tikus yang kayak kedua. gini. Nih, Yuk, makan lagi. Ih, gila, gue baru pernah pertama kali lihat. Iya sama kak. Ayo, itu sayang. Itu lagi. Ini nih. Tuh. Ini mau makan lagi nih. Kelihatan nggak? Sini bisa.
Capcus. Nih, makan lagi. Nih. Oh benar, dimakan lagi dong. Oke. Yummy. Oh my god. Oh my god, mereka makan tikus. Ini. Kedengeran kayak keruk gitu loh. Tulang tikus kedengeran sama tadi. Coba ini. Cari head, coba cari head. Kalau nggak lihat sendiri nggak percaya kan? Iya sih. Makan tikus loh. Nih. Cari head sekarang. Gila. Gue pasti kasih informasinya, gue percaya nggak percaya sebetulnya. Tapi pas lihat secara langsung, nih coba Kalau kasih. yang Indonesia punya Yuanoi. Oh Yonai. Yuanoi makan daging. Padahal tadi udah mulai ngeliat loh. Udah mulai ngeliat nih. Ini kan pelihara lama gue, ini mungkin seumur umur belum pernah. Jadi masih agak bingung kayaknya ya kak. Gue silakan Pancing. santapan. Nih tuh guys. Oh iya dong. Oh my god, cari head sekarang. Sekecil ini. Allah. Dilewatin. Nah. Dilewatin dong. Cari headnya mau. Iya ternyata dia nggak mau nih. Kayaknya nggak suka deh dia. Nah, sekarang nih jantannya. Ayo jantan. Biar lu punya anak. Hei, jangan kawin mulu. Tuh, dia yang udah tahu enaknya Itu nih. kondisinya birai. Jadi ngejar-ngejar pecinta. Iya emang selalu itu. Dikasih daging juga nggak begituan itu. Mau makan malah mau diambil. Ya lihat ya. Hei, darah. Ini berdarah. Satunya lagi. Ini pertama kali seumur hidup gue melihat secara langsung. Gue pernah browsing sih betul. Ada kura-kura bisa makan daging juga. Kirain gue, teori gue adalah kura-kura air yang bisa makan daging. Tapi kalau kura-kura darat itu semuanya sayuran. Ternyata ada kura-kura darat yang bisa makan daging juga dan bahkan harus ya. Ya. Harus juga buat pencernaan dia bagus juga dan kebutuhannya juga terpenuhi proteinnya dari tikus ataupun cacing. Kalau kasih ikan atau udang gitu boleh nggak? Boleh? Boleh juga. Karena sebetulnya itu prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewaninya. Nah, ini kura-kura American, Oh, tipe apa? sulcata dan kawan-kawan bawa kura Afrika. Oh. Nggak boleh dicampur. Wah, nggak boleh dicampur. Nggak Itu boleh udah bener dicampur. gak? Kenapa? Karena masing-masing membawa mikroba yang berbeda. Oke, Yang itu dimakan. Mikroba yang normal ada di kura ini bisa berbahaya untuk Afrika mungkin. Oh, jadi ini nih Amerika semua. Ini apa Amerika semua? Berarti nggak boleh digabung antara ini dengan sulcata. Karena sulcata Afrika. Aldabra Afrika. ya, ada gerakan dan jelas juga dekat Iya. Afrika. Kemudian sulcata, Iya. Padalis itu semua Iya, mereka iya. dari Afrika. Campur jadi satu aman karena mikrobanya sejenis. Tapi dari Amerika mikrobanya beda lagi. Oke, ini jadi ini di sini betul ya berarti Ya. ya. Oke. Ini kalau misalnya dicampur dengan kura-kura darat lokal, misalnya emis, Iya. Forteni, mikrobanya ini berbahaya untuk emis. Oh. Mikrobanya emis berbahaya untuk ini. Oh, oke. Wah, informasi penting lagi guys. Iya. Jadi jangan asal campur Kura-kura. jenis-jenis kura-kura. Iya. Oke. Itu makan. Itu makan. Kadang ada orang yang tidak paham tentang itu, mencampurkan berbagai spesies kura-kura di satu kandang. Iya. Pasti nanti akan ada yang jadi korban. Iya oke, sih, oke, benar oke. sih. Udah. Ada yang makan lagi tuh. Cari headnya makan tuh kak. Iya, ini Mantap tuh. tadi ini yang udah kedua kali berarti dia. Oke, berarti di sini areanya untuk area Amerika berarti ya. Siap. Berarti Aldabra sama sulcata boleh. Ya, Iya, ada iya. sulcata, Padalis, Heeh. boleh. Oke. Tapi kalau tipe sulcata gitu dikasih daging gini boleh nggak dok? Gak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tapi ini jadi mereka pun mungkin seumur umur karena mereka banyak juga yang dari hasil breeding. Mungkin ada yang belum biasa untuk dikasih daging itu, jadi mereka nggak tahu ya. Iya. Nah yang dua-duanya udah tadi mencoba, ternyata suka, baru mereka akhirnya ngincar jempol gue. Iya, Masih butuh asupan daging ya kak? iya betul. Ya udah guys. Semua kura-kura darat yang memakan
hijauan, Iya. dia membutuhkan mikroba untuk mencerna hijauan ini. Nah, mikroba dari wilayah yang benua yang berbeda-beda itu memiliki patogenisitas atau daya menginfeksi yang berbeda-beda. Di kura-kura Afrika itu sudah menjadi mikroba yang lumrah dari saluran pencernaannya sehingga tidak menyebabkan masalah. Tapi begitu masuk di kura-kura Amerika bikin perut sakit. Oke. Penyakitnya itu ya. Nah, kalau berarti makanan pendampingnya untuk kura-kura Afrika apa dong? Untuk yang apa? Yang Afrika kayak sulcata, Paling ada ya. Kura Afrika itu paling suka itu kaktus dan sukulen. Oke, itu tambahannya ya. Kaktus dan kawan-kawan itu pakan paling favorit. Sehingga biasanya kalau mau makan pancing pakai itu mau makan lagi. Termasuk buah naga, batang dan buahnya. Itu kan juga termasuk sukulen. Kemudian rumput-rumputan, setelah itu baru buah. Buah itu opsi terakhir. Oke, supaya Untuk mencari kura-kura. nafsu makannya Iya. itu ya. Oke, dengarkan ya Bapak Ipal. Oke. Rumput itu kalau misalnya yang sulcata kecil diumbar di situ nggak bisa diberi makan pun nggak apa-apa, ada rumput dia makan rumput seharian nggak diberi makan di situ diumbar kenyang dia makan rumput. Karena ada sekarang produk-produk pelet, boleh nggak sih? Boleh. Ya. Boleh ya. Ntar kalau bilang nggak boleh, ntar dimusuhin sama orang. Ya. Tapi makanan utamanya itu bukan pelet sebetulnya. Ya. Makanan utamanya ada sayuran, rumput dan lain-lain ya. Ya. Oke. Sip guys, thank you ya. Pelihara hewan harus tahu ilmunya. Mudah-mudahan di Hakim bisa memberikan ilmu tersebut. Oh ya, dari Iqbal Isda juga ya. Iya, mantap Mumpung ini suhunya datang ke Jakarta, langsung gue Iya, culik bener. datang sini. Ilmunya bermanfaat ya dok ya. Ya. Bermanfaat ya. Amin. Ini untuk ketemu dokter tuh susah banget. Ini jadwalnya juga aduh padat merayap banget deh. Jadi kita beruntung bisa ngobrol secara langsung ya. Iya, beruntung banget, parah. Oke. Guys, tadi udah lihat kan ternyata reaksinya mereka itu makan tikusnya ya. Aku juga agak kaget sebenarnya guys. Dan sebenarnya di sini aku juga punya satu kura-kura yang semacam red food kayak gitulah. Jadi dia adalah forest tortoise guys. Bisa lihat di sini. Ini adalah Kinixis belliana ya. Jadi aku kasih nama si Belly, dan si Belly ini tuh biasanya suka makan sayur-sayuran dan juga katanya bisa juga dikasih makan daging-dagingan guys. Cuman kalau misalnya dari tubuhnya yang cuma kecil ini kelihatannya dia kalau misalnya dikasih makan semacam tikus kayak gitu nggak akan muat ya guys ya. Jadi aku mau coba kasih sesuatu yang bukan tikus guys, tapi tetap dari hewan gitu loh ya. Di sini aku udah ada cacing tanah. Ini dia cacing tanahnya. Aku sih nggak tahu ya dia bakal makan atau enggak. Pernah ngasih makan cacing tanah nggak jadi sebelumnya? Belum pernah ya. Aku juga belum pernah ngasih makan cacing tanah ke dia. Makanya aku agak penasaran juga nih. Soalnya dia ini sebenarnya bisa makan cacing tanah guys. Kita langsung aja kasih ke dia ya. Nih, coba tahu dia makan nih. Kok teman-teman lihat aja reaksi dia kayak gimana ya. Aku juga penasaran jujur dah. Nih, cacing tanah. Cacing tanah ini salah satu makanan yang biasanya dikasih juga. Bener dong. Ada reaksi guys. Wih, bentar. Dia bereaksi ternyata ya. Dia sudah mulai melihat si cacing tanahnya. Biasanya sih kura-kura darat ini kalau misalnya udah nengok berarti dia tertarik. Tuh, bener loh. Oh guys, wih, galak. Ih, langsung putus. Sumpah. Ih, kok jadi, jadi agresif guys. Oh, jadi galak. Pernah nggak lihat desa agresif ini? Nggak pernah. Tuh, wih, jadi CST dia. Jadi ganas. Guys, bener dimakan ternyata guys. Ternyata memang benar sepertinya macam forest turtle ini tuh bukan turtle guys, maaf ya, ini forest tortoise. Jadi dia jadi kura-kura darat yang tinggalnya itu di hutan. Makanannya memang seperti ini kadang-kadang ya. Tuh, langsung pada putus. Jadi dia itu kan gimana ya, mulut dia itu biasa buat motong tanaman-tanaman gitu kan, kayak motong sayur, kalau nggak kayak semacam motong-motong kaktus yang kayak gitu-gitu lah guys ya, kalau di sini kasih makannya atau dikasih makan pelet gitu loh. Nah jadi dia itu udah biasa dengan memotong guys, makanya ini si cacing langsung kepotong-potong, tapi dimakan akhirnya guys. Lahap loh Ji, nggak pernah loh aku lihat dia selahap ini loh. Biasanya kalau sayur-sayuran yang makan cuman ya oe gitu ya, oe. Emang langsung kepotong sih daunnya. Iya, kalau daun kan emang kepotong. Karena emang kayak gitu guys. Dia itu mulutnya tajam banget. Lihat ya si Belly ya, dia masih mencoba buat makan di sini. Aku sengaja nggak megang dia guys, nggak merubah posisinya kayak gimana, karena takutnya dia malah jadi gak mau makan ya kalau misalnya kita rubah-rubah ya. Yang pasti ini kita udah lihat dari atas, dia itu cukup rakus guys dalam memakan cacing ya. Kita coba nih kasih makan cacing yang ini di depan muka dia.
apakah dia akan guys, cepet banget menyambernya guys. Sumpah loh. Jadi galak bener ya. Dan emang kayak gitu guys, katanya kalau misalnya kura-kura semacam kayak gini kan emang bisa dikasih makan daging-dagingan ya, kayak gini lah, daging kayak daging ayam kayak gitu. Itu sebenarnya bisa, daging ikan kayak gitu katanya, udang gitu loh guys, itu bisa sebenarnya kasih makan ya. Cuman jangan sering-sering, palingan seminggu sekali lah, paling kayak gitu guys. Jadi semacam suplemen aja. Dan katanya daging seperti ini juga bisa memacu dia kalau misalnya dia mau kawin. Jadi ketika dia mau kawin, dia itu butuh protein hewani kayak gini, kata dokter Selamat kemarin ya guys ya, waktu aku dengerin. Dan ternyata memang sepertinya sih itu menjadi requirement kalau misalnya teman-teman berusaha buat ngebreeding semacam kayak gini. Nih kita lihat lagi aja nih guys. Dia masih benar-benar agresif banget, tapi udah kepotong-potong jadi berapa tuh cacing ya sama dia. Dia kecil-kecil dan lambat-lambat, cuman giliran dikasih makan yang beginian ternyata dia barbar juga ya. Buat teman-teman sendiri, apakah teman-teman punya kura-kura semacam ini nih? Atau enggak si Kinixis beliana, mungkin kayak Redfoot atau Cherry Head? Dan aku juga mau tahu, apakah teman-teman suka memberikannya protein hewani semacam cacing lah, atau misalnya udang lah? Bisa tulis juga di kolom komentar ya. Guys, dia masih melihat-lihat ini. Tuh. Ternyata secepat ini dia ya responnya ya. Nih kura-kura tahan banting banget, ini kuat. Dan aku tuh namain dia si Belly ya. Jadi si Belly ini tuh kuat banget. Itu benar-benar kalau misalnya kita taruh tanpa lampu pun yang di Bandung ini sedingin ini, sekalipun dia nggak pernah sakit guys. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pelihara kura-kura darat, buat pemula mungkin salah satunya ini bisa dijadikan option juga. Coba kita lihat ya sekarang ya. Dia udah selesai makannya, kita bakal lihat muka dia gimana. Wih guys, saya lihat muka dia penuh dengan kayak percacing-cacingan. Ini udah gede loh ini. Ini jantan atau betina ya? Soalnya keloakannya kayak gini nih. Kelihatannya kayak jantan guys atau betina ya? Bisa tulis juga di kolom komentar nih. Soalnya udah segede ini, semacam Kinixis itu udah terbilang tidak baby guys. Karena dia pertumbuhannya juga lumayan lambat dan ukuran maksimalnya juga paling cuma segini sih. Ini cuma segini lah. Ini mungkin udah juvenile lah guys, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kura-kura kita yang lain ini semacam kumkum yang emang kura-kura gurun, setahu aku sih dia beda ya. Jadi dia nggak makan yang kayak gini-ginian. Nih ya, kita taruh lagi aja dia. Nih guys, jadi kandangnya di sini. Ini harusnya nih diisi air terus nih gini. Kalau habis isi air di sini nih. Jadi dia makannya air. Jadi dikasih air. Sorry. Tapi kalau misalnya nanti dia mau makan, ditaruhnya di sini. Nah guys, sekarang kita mau lihat kumkum ya. Kita lihat keadaan kumkum sekarang ya. Di kandang dia sudah dipindahin ke sini ya. Ini kandangnya tetap di sini, cuman dipindahin posisinya. Udah kasih makan Ji, kumkum Ji. Dan semacam kura-kura darat ini juga, aku dapat info kemarin dari dokter Selamat ya. Ini dia itu sebenarnya makanan terbaik dia adalah rumput-rumputan, semacam rumput liar kayak gitu guys. Nih ya, ini udah bersih nih, kumkum udah bersihin nih tuh. Dia udah gede dan dia galak banget. Ini kalau misalnya jantan katanya di bagian sini nanti dia bakal semakin membesar nih. Jadi kayak bener-bener bakal ada cula gitu buat dia berantem. Jadi emang jantan ini dia cukup teritori. Jadi ketika kalau misalnya di tempat dia ini ya guys ya, ada hewan lain sama dia seruduk. Galak banget. Namanya kumkum dan dia galak banget. Aku kira awalnya dia betina, ternyata dia jantan dan benar-benar ganas guys. Jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya video dari aku ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.